Halo semuanya, ini saya lagi Sergeri. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman kenampakan alam yang ada di Indonesia ya. Banyak mulai dari laut, sungai, danau, padang padang rumput, lembah, pokoknya banyak lah. Nah, karena keberagaman alam itu, maksudnya keberagaman kenampakan alam itu di Indonesia itu tidak terlepas juga dari iklim yang berbeda-beda. Tapi kita di Indonesia itu cuma punya dua iklim ya. Iklim itu hujan dan panas, musim hujan dan musim panas, kayak gitu. Mari kita baca ya. Bentang alam di Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca dan keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek di tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ya, kita beriklim tropis ya rata-rata di Indonesia. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata kurang dari 8 Celcius, yaitu sekitar 18 Celcius dan sekitar 27 Celcius di daerah tropis. Nah, tidak ada perbedaan yang jauh di antara suhu musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi hampir sama. Ada loh negara yang beda, maksudnya kayak siangnya tuh bentar, malamnya tuh lama. Kayak itu kayak di kutub utara itu malam terus loh. Siangnya tuh jarang banget kita ngeliat matahari. Kayak gitu pada waktu-waktu tertentu. Nah, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin berubah setiap waktu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 kali sebulan. Jadi di Indonesia tuh ada dua ya. Ntar saya kasih. Ada dua ya musim tuh. Musim hujan dan musim musim kemarau. Cuma dua ini, musim hujan sama musim kemarau. Dan iklim udah kita baca ya. Biasanya ini tuh berubah setiap 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan musim hujan, habis itu musim kemaraunya 6 bulan. Cuma masalahnya ini tidak tentu loh. Kayak sekarang seharusnya kita udah masuk ke musim kemarau, tapi masih aja tetap hujan kadang-kadang ya. Kemarin bahkan hujannya lebat banget, hampir tiap hari kan. Tergantung dari banyak faktor. Dan iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Kalian tahu kan kalau makin banyak air, makin menguap, itu awan makin banyak. Kalau awan makin banyak, ya makin banyak hujan kayak gitu. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Nih, saya liatin ya peta Indonesia. Jadi ini peta Indonesia ya. Kita nih dikelilingi sama lautan. Misal kita di Kalimantan di sini kan. Kita nih lautan loh. Ini lautan loh di sini nih. Semuanya lautan. Jadi di sini tuh banyak banget terjadi penguapan sehingga kita tuh sering banget hujan kayak gitu. Jadi lautnya kalau kena matahari kan panas. Jadi kalau panas itu biasanya menguap airnya jadi awan kayak gitu. Kalau awannya banyak, bertumpuk kayak gitu, ntar jadi hitam ya. Habis itu jadi hujan deh, kayak gitu. Nah, terus kemudian kita lanjutin ya. Jadi iklim laut itu kita samain aja dengan iklim hujan, kayak gitu. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Maksudnya ini iklim laut dan iklim panas itu digabungin loh. Jadinya terjadi iklim hujan kayak gitu karena panas, habis itu berada di sekitar laut kayak itu, terus ya terjadi penguapan yang tinggi dan curah hujannya ya tinggi juga kayak gitu. Nih,
Saya mau jelaskan ini bukan bukan tugas ya. Ini saya mau jelaskan berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Di buku ini nggak ada ya tulisan ini. Maksudnya pada kapan gitu terjadinya musim penghujan. Jadi kita cek aja ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ada di Indonesia. Nah, gini masalahnya. Perkiraan musim kemarau ya 2020 ya, awal musim kemarau 2020 mulai April. Nah, April ini kemarin katanya udah masuk musim kemarau kan, tapi malah hujan loh kita tiap hari di sini. Nah, jadi itu nggak tentu. Maksudnya ada yang bilang kalau musim musim itu musim hujan itu terjadinya bulan ini dan bulan itu. Nah, itu biasanya patokan normalnya ya. Nah, tapi kalau ini enggak loh. Nah, kita jadi berubah-berubah sesuai dengan keadaan, misalnya ya bumi kita kan makin lama makin berubah kayak gitu. Jadi nggak ada yang pasti di sini. Contohnya, awal musim kemarau mulai 2 April. Wilayah zona musim terlambat masuk musim kemarau. Jadi pertengahan Agustus 2019 BMKG merilis bahwa awal musim hujan Indonesia akan mengalami kemunduran yang dimulai dari November dan Desember 2019. Ini berlanjut loh sampai April kemarin, banyak banget musim hujannya. Bahkan yang dibilang udah masuk musim kemarau masih hujan-hujan terus kayak gitu. Jadi nggak pasti kayak gitu. Dan hasil pemantauan perkembangan musim hujan hingga akhir Februari 2020 menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan kayak gitu. Jadi kalian kalau mau ngelihat atau prediksi hujan atau apa, kalian masuk aja ke BMKG Indonesia ya. Ini tuh kayak kayak suatu lembaga atau kelompok orang yang meneliti cuaca dan ya pokoknya fenomena-fenomena alam gitu yang terjadi di Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini situsnya bmkg.go.id kayak gitu. Nah, biasanya ini terjadi pada bulan apakah musim penghujan biasa terjadi pada akhir tahun biasanya. November, Desember sampai April. Nah, habis itu pada bulan apakah musim kemarau yang terjadi di Indonesia? April sampai November biasanya. April sampai enggak November sih, April sampai awal November kayak gitu. Itu yang terjadi sekarang ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kadang-kadang ngompat-lompat, kadang-kadang telat kayak gitu. Terus ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Di sini juga tidak ada dijelasin di buku sini. Jadi kita cari lagi. Udah saya jelaskan angin muson itu. Kalian ingat aja, angin muson itu ini loh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angin muson merupakan iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin. Jadi kalian bisa bilang angin muson itu arah angin kayak gitu. Dan musim penghujan atau kemarau yang selang lebih kurang 6 bulan. Maksudnya tuh mereka tuh berubah-ubah. Angin muson itu ada dua ya. Angin muson barat, terus ada angin muson timur. Jadi kayak gini angin muson itu nih. Contohnya saya gedein ya. Angin muson itu arahnya tuh dari barat. Ini barat ya. Kayak gini, kayak gini. Biasa angin muson barat ini membawa musim penghujan. Kayak gitu. Dan angin muson timur itu arah datang itu dari timur kayak gini. Kita lihat dari Papua di sini ya. Nih, masuk sini. Jadi ini angin ini tuh biasanya membawa musim kemarau kayak gitu. Jadi ingat aja ya angin muson ya. Di sini ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson itu angin yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Maksudnya perbedaannya tuh dia tuh ada dua ya. Angin muson barat sama angin muson timur. Kita lebih simpelnya kita bilang angin muson itu kayak arah angin. Bilang aja arah angin.
arah angin yang menyebabkan perubahan iklim. Angin muson barat. Angin muson barat itu menyebabkan musim hujan. Ini ya, menyebabkan musim hujan. Angin muson timur itu menyebabkan musim kemarau. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Kita baca. Angin muson barat daya yang bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Kayak gitu. Angin muson timur merupakan angin yang bertiup mulai April sampai Oktober. Ini musim kemarau biasanya. Tapi nggak tentu ya. Kadang April sampai Oktober itu masih hujan juga loh. Angin tersebut bersifat kering karena membawa massa udara kering yang terjadi pada musim kemarau. Nah, kita balik lagi ke buku tadi. Jadi, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Bilang aja Oktober, November itu akhir tahun, biasanya sampai April, biasanya musim penghujan kayak gitu. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Itu dari April sampai ke Oktober kayak gitu. Dicatat ya yang saya di video ini, nggak ada tugas buat hari ini, jadi kayak pembelajaran aja tentang musim yang ada di Indonesia. Ada 2 musim, musim panas musim panas atau kemarau, musim penghujan atau musim hujan, ya. Musim hujan dan musim panas itu aja di Indonesia. Itu terjadi karena fenomena angin muson. Angin muson itu ada berapa? Ada 2, angin muson barat, angin muson timur. Angin muson barat itu biasa menyebabkan musim hujan. Angin muson timur itu dari yang biasanya di bulan April sampai Oktober itu menyebabkan musim kemarau kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tahukah kamu bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh besar terhadap beragamnya flora dan fauna. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Iya. Nanti kita lanjutkan ke yang keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Hari ini kita telah belajar musim yang ada di Indonesia. Kapan biasanya terjadi musim panas dan kapan terjadinya musim hujan kayak gitu. Dan apa itu angin muson? Angin muson itu arah angin. Bilang aja arah angin. Arah angin ada 2 ya. Yang biasa bertiup dari ini angin muson barat, datang itu dari barat tentunya. Angin muson timur biasanya datangnya, lihat aja dari sini, datangnya dari timur, kayak ini timur, sini barat, kayak gitu. Jadi itu menyebabkan perubahan cuaca ya. Nah, untuk hari ini segitu dulu ya pelajaran tematik hari ini. Saya Sergeri. Have a nice day dan bye bye.